Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menikmati menggali ilmu Allah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, hari ini materi kita, materi prakarya mengenai teknologi informasi dan komunikasi. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu memahami mengenai pengertian, sejarah, dan media penghantar komunikasi. Teknologi informasi adalah ilmu yang diperlukan untuk mengelola informasi agar informasi tersebut dapat dicari dengan mudah dan akurat. Informasi dapat dikatakan sebagai data yang telah diolah. Data atau informasi tersebut dapat berupa tulisan, suara, gambar, video, dan sebagainya. Komunikasi dapat diartikan sebagai proses sistematik bertukar informasi di antara pihak-pihak, biasanya lewat sistem simbol biasa. Secara ilmiah, komunikasi dapat berarti proses penyampaian pesan atau informasi dari pengirim kepada penerima dengan simbol tertentu. Teknologi informasi dan komunikasi adalah berbagai aspek yang melibatkan teknologi, rekayasa, dan teknik pengelolaan yang digunakan dalam pengendalian dan pemrosesan informasi serta penggunaannya, hubungan komputer dengan manusia, dan hal yang berkaitan dengan sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Pemanfaatan teknologi dan komunikasi dalam bidang pendidikan seperti pemanfaatan komputer dan jaringan komputer memberikan kesempatan kepada setiap pembelajar untuk mengakses materi pembelajaran yang disajikan dalam bentuk interaktif melalui jaringan komputer. Dari penjelasan tersebut, dapat dimaknai bahwa teknologi informasi dan komunikasi merupakan media yang berupa teknologi seperti komputer beserta jaringannya yang dapat digunakan untuk proses pengolahan dan pemrosesan data yang berguna untuk pemanfaatan berbagai bidang sosial, ekonomi, budaya, dan tentunya pendidikan. Teknologi informasi dan komunikasi mencakup dua aspek, yaitu teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi adalah
segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya. Oleh karena itu, teknologi informasi dan teknologi komunikasi adalah dua buah konsep yang tidak terpisahkan. Jadi, teknologi informasi dan komunikasi mengandung pengertian luas, yaitu segala kegiatan yang berkaitan dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, pemindahan informasi antar media. Nah, anak-anak, sekarang kita akan masuk kepada sejarah teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi dan informasi dibagi menjadi dua zaman, yaitu zaman prasejarah dan zaman sejarah. Pada zaman prasejarah, TIK berfungsi sebagai sistem untuk pengenalan bentuk-bentuk yang manusia kenal, mengidentifikasi benda-benda yang ada di sekitar, dan menggambarkan informasi yang diperoleh dengan melukiskan di dinding gua, misal tentang berburu dan juga tentang binatang buruannya. Komunikasi manusia pada zaman ini berupa suara dengusan dan menggunakan isyarat tangan. Sedangkan pada zaman sejarah, mulai diciptakan dan digunakan alat-alat yang menghasilkan bunyi dan isyarat, seperti gendang, terompet yang terbuat dari tanduk binatang, dan isyarat asap sebagai alat pemberi tanda peringatan terhadap adanya bahaya. Berikut adalah periode perkembangan sistem informasi. Perkembangan sistem informasi tersaji dalam periode-periode berikut ini. A. 3000 sebelum Masehi. Untuk yang pertama kali, tulisan digunakan oleh bangsa Sumeria dengan menggunakan simbol-simbol yang dibentuk dari piktografi sebagai huruf. Mempunyai bentuk bunyi atau penyebutan yang berbeda sehingga mampu menjadi kata, kalimat, dan bahasa. B. 2900 sebelum Masehi. Pada 2900 sebelum Masehi, bangsa Mesir kuno menggunakan huruf hieroglif. Hieroglif merupakan bahasa simbol, di mana setiap ungkapan diwakili oleh simbol yang berbeda, yang jika digabungkan menjadi satu rangkaian akan menghasilkan sebuah arti yang berbeda. Bentuk tulisan dan bahasa hieroglif ini lebih maju dibandingkan Sumeria. C. 500 sebelum Masehi. Pada masa ini, manusia sudah mengenal cara membuat serat dari pohon papirus yang tumbuh di sekitar Sungai Nil sebagai kertas. Penggunaan kertas dari serat pohon papirus menjadi media yang lebih kuat dan fleksibel. D. 105 Masehi. Pada masa ini, bangsa Cina berhasil menemukan kertas. Kertas yang ditemukan adalah kertas yang kita kenal sekarang. Kertas ini dibuat dari serat bambu yang dihaluskan, disaring, dicuci, kemudian diratakan dan dikeringkan. Menurut sejarah, kertas ditemukan oleh seseorang berkebangsaan Tionghoa yang bernama Cai Lun. Nah, anak-anak, demikianlah sejarah teknologi informasi dan komunikasi. Ternyata, teknologi informasi dan komunikasi sudah ada sejak zaman dahulu kala. Untuk lebih memahami sejarah teknologi informasi dan komunikasi, anak-anak silahkan mengerjakan tugas berikut ini. Demikianlah materi kita hari ini. Semoga anak-anak sudah paham mengenai sejarah teknologi informasi dan komunikasi. Jangan lupa kerjakan tugasnya.
Sampai jumpa pada hari Senin berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.